Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta Rasulullah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kisah bagaimana Abul Hakam bisa menjadi Abu Jahal. Di waktu Sayyidina Ali masih anak-anak dan suka bermain bersama anak-anak kaum muslimin, suatu ketika Sayyidina Ali dan teman-temannya sedang bermain di dekat Masjidil Haram, dan terjadilah perkelahian antara anak-anak kaum musyrikin dan anak-anak kaum muslimin. Ketika itu Sayyidina Ali dikeroyok, tapi satu persatu dikalahkannya, termasuk anaknya si Raja Ammar Amiri, yaitu Amirah. Dia dipukul hingga pingsan. Lalu teman-temannya Amirah berlari untuk melaporkan kepada Raja Ammar Amiri. Ketika sampai, Raja Ammar pun terkejut melihat teman-teman anaknya berlari seperti ketakutan. Lalu bertanya, "Ada apa? Kenapa kalian berlari seperti orang yang ketakutan?" Terus dijawab dan menceritakan apa yang terjadi kepada anaknya. "Begini Tuan, kita semua sedang bermain di dekat Ka'bah. Setelah bermain, kita semua beristirahat dan bersujud di Tuhan Habalul A'la. Setelah sujud, kami semua lanjut bermain. Ketika kami semua kembali lagi dan ingin bersujud, ternyata semua Tuhan yang ada di Ka'bah sudah hancur semua, termasuk Tuhan Habal yang paling besar." Ketika bos kecil, yaitu anak Tuan, melihat Tuhan sudah hancur semua, dia marah dan mencari siapa yang melakukannya. Ketika itu ada yang sedang menertawakan, yaitu anak-anak muslimin. Di situ kita semua memastikan bahwa pelakunya adalah mereka, yaitu anak-anak muslimin. Terus Amirah menuju mereka semua dan menanyakan siapa yang sudah merusak Tuhan. Tapi bukannya dijawab, malah ditertawakan. Ketika Amirah ingin memukul anak-anak muslimin, tiba-tiba ada yang maju. Dia bernama Ali. Terus Amirah cekcok debat dengannya. Tapi Amirah keburu amarah dan langsung memukulkan besi. Tapi dengan sekejap, tongkat besi pun ditangkis dan berpindah tangan. Terus kita keroyok, tapi malah kita yang dipukulnya satu persatu. Malahan Amirah sampai pingsan. Nah sekarang anak Tuan masih di sana dengan keadaan pingsan. Raja Ammar ketika mendengar penjelasan bocah-bocah itu, dia marah langsung mengambil kuda, berangkat menuju TKP sambil membawa tongkat besi seberat kurang lebih 40 kilo. Ketika sampai di Ka'bah, melihat Tuhannya sudah hancur berkeping-keping, terus melihat anaknya yang belum sadar masih berbaring lemas. Di situ Raja Ammar sangatlah marah, lalu menuju kumpulan Sayyidina Ali. "Siapa yang membuat anakku seperti ini? Dan siapa yang sudah merusak Tuhan kami?" Lalu Sayyidina Ali dengan gagah berani maju dan berkata, Raja Ammar, jangan marah kepada mereka, karena yang merusak Tuhanmu dan membuat anakmu pingsan, akulah orangnya. Aku Ali bin Abi Thalib." Disitulah Sayyidina Ali pun langsung menjelaskan kenapa beliau bisa melakukan seperti itu, dan juga mendakwahi Raja Ammar agar sadar bahwa yang dia sembah itu hanyalah batu yang tak mempunyai manfaat dan madorotnya. Tapi Raja Ammar tak terima, dia semakin marah dan langsung ingin menghantamkan tongkatnya yang seberat 40 kilo. Akan tetapi ditangkap oleh Sayyidina Ali sambil bicara dengan berkahnya agama Islam dan berkahnya Sayyidil Anam. Besi segitu beratnya menjadi enteng. Raja Ammar pun heran dan bengong melihat kekuatan Sayyidina Ali. Seketika Raja Ammar ditarik dari atas kuda oleh Sayyidina Ali hingga terjungkal. Lalu besi diikatkan di lehernya Raja Ammar, dijadikan kalung.
Raja Ammar pun hampir mati karena dikasih kalung besi yang beratnya 40 kilo. Setelah itu Sayyidina Ali dan teman-temannya lari meninggalkan Raja Ammar. Singkat cerita, Raja Ammar pun dibawa pulang dengan susah payah karena membawa kalung yang begitu besar dan berat. Ketika sampai di rumahnya, Raja Ammar pun banyak yang menjenguknya karena penasaran dengan apa yang terjadi dengan Raja Ammar Amiri yang dikalungi besi besar. Banyak yang bertanya, tapi tak ada yang dijawabnya. Terus mereka semua membantu untuk membuka besi yang mengikat leher Raja Ammar Amiri. Akan tetapi percuma, besi tak bergeser sedikit pun. Semuanya sudah merasakan pusing bingung. Bagaimana cara melepaskannya? Raja Ammar hanya bisa bersuara seperti orang yang sedang sakit gigi. Terus ada salah satu dari mereka berkata, "Coba dikikir, dipotong pakai pemotong besi." Terus dipotong perlahan-lahan, tapi tetap saja tak ada hasilnya. Malahan Raja Ammar semakin lemas dan pingsan. Terus anak buah Raja Ammar berdiskusi, lebih baik kita meminta bantuan kepada pemimpin-pemimpin Mekah. Dan singkat cerita, pemimpin-pemimpin Mekah pun tiba dan bertanya, bagaimana ceritanya besi segitu besar dan beratnya bisa mengikat leher Raja Ammar? Siapa yang melakukannya? Lalu dijawab oleh Raja Ammar, memang jika aku kasih tahu yang melakukannya bikin malu, karena yang melakukannya anak kecil, yaitu putra pamannya Muhammad. Sudah, jangan banyak bicara, cepat sekarang pikirkan bagaimana caranya agar besi ini lepas dari leherku. Seketika Abul Hakam berdiri dengan percaya dirinya. Dia memberikan saran, begini tuan, menurutku besi bisa menjadi lunak jika dibakar. Nah sekarang Raja Ammar kita bawa ke pandai tempat membuat pedang. Terus besi yang ada di leher Raja Ammar kita bakar sampai menyala. Nah pasti besinya akan menjadi longgar. Setelah besi menjadi longgar, kita capit besinya lalu tarik. Gampang kan? Seketika semua orang pun menertawakannya. Yang benar saja, yang ada Raja Ammar mati kebakar. Kenapa kamu diberi nama Abul Hakam? Itu dulu karena aku kira pintar. Tapi dari mulai sekarang, kamu Abu Jahal, bapaknya bodoh. Nah dari situlah Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Karena kebodohan dan cara berpikirnya begitu pendek. Pada akhirnya yang melepaskan besinya masih Sayyidina Ali. Itu juga diperintahkan oleh Rasulullah. Jika bukan karena Rasulullah, Sayyidina Ali takkan melepaskannya. Nah itulah singkat kisah di waktu Sayyidina Ali masih anak-anak tapi sudah mempunyai karamah, bisa menjadikan besi seperti gulali. Dan itulah asal mula Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.